أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Laudi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah keimanan kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih khusyuk, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk pada acara inti kita, yaitu kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Pada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ya, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh saudaraku semua di seluruh Indonesia ya. Insyaallah alhamdulillah bisa silaturahim lagi secara online setelah 1 bulan lebih ya kita gak ketemu di acara ngopi pagi ya. Alhamdulillah selama Ramadan memang ngopi pagi kita liburkan ya agar teman-teman bisa khusyuk dengan ibadahnya masing-masing dan juga dengan aktivitas dan kegiatannya. Dan alhamdulillah Ramadan selesai dan sudah berganti bulan Syawal. Semoga seluruh amal ibadah kita selama Ramadan kemarin Allah terima. Semoga dosa-dosa kita diampuni ya. Semoga kita kembali pada fitri dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang Allah pilih untuk dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin ya. Sahabat sekalian ya, alhamdulillah kangen rasanya 1 bulan lebih nggak ketemu di acara ngopi pagi dengan teman-teman semua, dengan sahabat-sahabat semua. Ya rutinitas setiap hari Rabu pagi yang kita selalu lakukan gitu ya, dan istiqomahkan gitu. Ketika 1 bulan nggak ketemu, kayaknya ada yang beda gitu ya. Insya Allah dan alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat selalu. Ya karena banyak yang saya dengar kemarin selama bulan Ramadan sampai dengan Syawal ini banyak yang sakit ya. Ada yang dan nggak tahu ini banyak yang sakitnya mirip-mirip gitu ya. Sakitnya asam lambung, tipes, demam berdarah gitu ya. Nah, semoga semua teman-teman selalu Allah berikan kesehatan. Jangan sepelekan tentang kesehatan. Jadi kerasa sakit apa segala macam, coba segera ikhtiar untuk mencari pengobatan. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian dan santri-santriku sekalian, eh, pagi hari ini di Ngopi Pagi kita akan lanjutkan lagi kajian-kajian ringan kita di setiap pagi. Insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas kembali bab tentang rizki, insya Allah ya. Jadi bab tentang rizki. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin kita banyak berbicara tentang leadership, kita bicara tentang parenting. Nah ini kita di awal masuk lagi ini awal kita membahas bab tentang rizki. Nah, menarik kenapa? Karena diskusi di dalam hampir 1 bulan terakhir, Abi sering mendengar banyak teman-teman, saudara-saudara bercerita tentang ya kondisi dari apa namanya ekonomi di mana banyak pengusaha itu yang selama
3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir ini lumayan menantang. Lumayan menantang kenapa? Ada bayangkan bulan Maret gitu ya, sudah harus bayar full gajian, terus tambah lagi harus menyiapkan THR-an, tambah lagi harus bayar pajak pribadi ya. Tambah lagi nyiapkan parcel dan lain-lain. Udah belum selesai, masuk bulan April ya, persiapan mudik. Mudik juga, maksudnya pengeluaran luar biasa mudik ya. Tambah lagi orang masuk juga yang belum optimal, masih harus bayar gajian lagi tahu-tahu sudah ya, bayar pajak lagi, bayar zakat lagi. Dan Masya Allah banyak teman-teman yang kemarin pada saat lebaran ya, tim-timnya santri-santrinya pada lebaran belum dapat THR, banyak pengusaha yang habis-habisan gitu ya. Mulai dari nol ya. Nah, ini bab perkara tentang rizki, sehingga banyak yang kita cerita tentang kondisi ekonomi dan seterusnya. Baik. Dan ada beberapa yang pengen disampaikan di pagi hari tentang yang namanya rizki. Ya. Ada 3 golongan ketika kita berbicara tentang rizki. Ini kita sudah sering bahas ya. Ada rizki yang kita cari belum tentu dapat ya. Ada rizki yang kita jemput ya, dan belum tentu ketemu. Ada rizki yang diantar insyaallah sampai. Jadi golongan rizki ini yang selalu coba kita lihat ya. Yang pertama adalah bab tentang rizki yang kita ikhtiarkan. Sejatinya tentang rizki ini tidak terlalu harusnya kita sangat khawatir ya. Tidak lalu kita harus sangat khawatir. Kenapa kalau kita tidak harus sangat khawatir tentang rizki? Karena sesungguhnya seperti yang di hidayat kepada sampaikan pada saat itu, rizki kita sudah diatur dan Allah tunaikan secara teratur gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena setiap dari kita sudah dijamin sama Allah tentang rizki kita masing-masing. Jadi setiap dari kita sudah dijamin tentang rizki kita masing-masing. Nah maka untuk itu sahabatku sekalian, kita tidak perlu khawatir dengan bab yang namanya rizki. Nah, poinnya adalah kalau rizki ini tidak perlu dikhawatirkan, kenapa masih orang tua kita menyampaikan untuk kita harus belajar, kita harus sekolah, kita harus bekerja keras gitu, agar kita bisa mendapatkan uang, agar kita bisa mendapatkan, padahal Allah sudah atur rizki kita. Nah, maka kita ambil sebuah hikmah atau pelajaran ya. Allah menciptakan makhluknya pasti menjamin seluruh kehidupannya. Contoh, kalau kita ngelihat cacing-cacing di dalam tanah pun masih bisa hidup. Allah berikan rizkinya, ya. Ulat-ulat di dalam pohon yang nggak pernah kelihatan matahari dan kita nggak tahu masuknya lewat mana. Pas kita buka pohonnya ternyata di dalamnya ada ulat, itu pun masih bisa hidup, berkembang biak, punya anak banyak di sana. Ya. Kalau mereka bisa hidup, Allah jamin rizkinya. Nah, pertanyaannya, kita iman atau tidak? Kita yakin nggak dengan perkara rizki? Maka dalam konteks tadi ada 3 bagian rizki yang tadi kita bahas. Adalah rizki yang kita cari, ada rizki yang kita jemput, dan ada rizki yang kita diantar sama Allah. Nah, 3 hal ini mungkin akan berbeda. Ya. 3 hal ini berbeda dalam konteks pendekatannya. Jadi kira-kira kalau teman-teman coba di kolom chat, pengennya yang mana? Rizkinya mencari rizki belum tentu dapat, menjemput rizki belum tentu ketemu, atau rizkinya diantar, pengen yang mana? Coba di kolom chat. Nanti pengen lihat interaksi ini ya di kolom chat. Ini setelah libur panjang ternyata jumlahnya berkurang ya. Biasanya 150-an, ini 79, alhamdulillah 80 berarti yang istiqomah ya. Kiranya rizki yang diatas kerja cerdas. Nah, dengan ilmu inilah kita nanti bisa mendapatkan menjemput rezeki. Nah, sahabatku sekalian, dalam konteks bahwa kita bekerja cerdas. Nah, disinilah poin yang dimana tadi pengen menyampaikan. Ada beberapa sharing dari beberapa sahabat yang bercerita, oh saya punya santri sampai akhirnya karena mungkin kebutuhan dan lain-lain, akhirnya sampai harus melakukan fraud, sampai harus mengambil yang bukan haknya dari perusahaan, ya harus sampai melakukan hal yang tidak baik
itu sedih sebenarnya merasakan ketika kita punya karyawan, punya tim, punya santri, dia mengambil apa yang bukan menjadi haknya gitu. Kenapa? Karena dalam konteks rezeki ini sesungguhnya kalau kita paham betul rezeki itu sudah diatur sama Allah dan kita tidak perlu mengambil hak orang lain gitu. Kenapa? Karena kalau kita sampai di tempat yang rezeki ini kita jemput, maka kita tahu porsi kita masing-masing ya. Teman-teman semua, ikhtiar kita level 1 tadi itu ibaratnya sa'i. Tugas kita tuh sa'i, safa marwah ya. Ketika Ismail itu haus gitu ya. Bunda Siti Hajar tahu harus ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar dibiarkan aja bisa meninggal ini Ismail. Maka apa yang dilakukan? Melihat, oh di mana ada oase, di mana ada kelihatan air kejor, safa, nggak ada marwah, nggak ada lagi safa marwah. Itu lelah banget kalau kita umroh atau kita berhaji ya. Sa'i itu, capek banget itu, Masya Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat dari capeknya yang begitu luar biasa, ternyata nggak ketemu juga dengan airnya. Tapi tetap dilakukan sebagai bentuk apa? Keyakinan akan pertolongan Allah. Ternyata Allah berikan airnya di mana? Zam-zamnya ternyata ada di kakinya Ismail. Nah, ini contoh dalam konteks kita ikhtiar, itu dalam konteks ya kita tetap lakukan sebagai ikhtiar kita. Tapi suka-suka Allah nanti mau berikan rezekinya di mana. Maka saran saya, ya, pada seluruh santri dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, ya, maka ikhtiar semaksimal mungkin. Dan kalau kita bicara tentang hasil rezekinya, maka suka-suka Allah. Ya, suka-suka Allah itu artinya apa? Nggak perlu kita sampai harus menghalalkan segala cara, nggak perlu kita sampai mungkin harus melakukan fraud, kita memanipulasi data, kita sampai harus ini. Nah, itu melampaui batas, ya. Nah, maka kita sudah ditakdir sama Allah untuk punya rezeki kita masing-masing. Nah, maka untuk itu apa? Kita ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ternyata kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, kita sudah kerja keras luar biasa mungkin, terus kita ngerasa dari kantor, dari perusahaan saya kok saya dapat hasilnya nggak sebanyak yang saya bayangkan. Nah, maka tenang saja, Allah tidak tidur. Allah akan catat itu semua dan Allah akan atur jam-jamnya ada di mana. Ya. Karena mungkin hanya sebagian airnya yang menetes lewat perusahaan di mana tempat Anda bekerja atau mengabdi. Ya, Allah siapkan, nggak mungkin disia-siakan. Ya, sa'i antum nggak mungkin Allah sia-siakan. Pasti dibayar sama Allah. Ya. Pasti dibayar sama Allah. Nah, maka dalam konteks tadi ilmu, kita belajar hari ini adalah kita naik level kedua. Dari yang tadi kita hanya kerja keras, kita kerja cerdas dalam konteks tadi kita mencari rezeki, kita naikkan menjadi lebih. Nah, belajar lagi ilmu dan besar kapasitas gitu. Nah, semoga nanti kita bisa semuanya sampai ke level yang ketiga. Apa itu level yang ketiga? Level yang ketiga adalah bagaimana kita ya mendapatkan rezeki yang diantar. Nah, yang antum semua inginkan tadi kan. Nah, ada nggak ya yang kira-kira di sini sahabat-sahabat yang rezekinya sudah sampai rezeki level diantar? Nah, kira-kira begitu kan. Nah, kalau tadi kan level 1 rezekinya di apa namanya diikhtiarkan dengan kerja keras, level 2-nya rezekinya dijemput, level ketiga rezekinya diantar. Alhamdulillah, jadi pagi-pagi Abi hari ini lagi di Makassar gitu ya, nggak lagi bareng sama Umi gitu ya. Kalau mau ngopi pagi kan ada kopinya gitu. Ternyata sama-sama kita kopi telepon, ya tadi, masalah kan rezekinya diantar. Iya, berarti kan pada sekarang diantar kan, kata-kata diantar itu agak sama. Nah, ini namanya rezeki Allah. Masya Allah, nggak perlu buat yang bekerja keras gitu ya. Nah, maka setiap dari kita, Masya Allah, teman-teman juga pasti ada porsi di mana kita pernah merasakan rezeki diantar. Kalau kita yakin, kata kuncinya. Kalau kita yakin, sebenarnya banyak sebabnya dalam kehidupan kita disediakan diantar. Cuma kadang kita nggak yakin, kita selalu merasa bahwa rezeki itu harus kita kerja keras, ya, harus kita apa namanya cari, harus kita jemput gitu ya. Nah, kata lagi coba ini, apa namanya harus utami ini. Ada coach tiba-tiba dipertemukan dengan guru, Masya Allah, diantar ya. Harus kadang-kadang kadang diantar ke situ, Masya Allah. Ya. Memang itu sudah tugasnya begitu Pak Fadli. Memang tetap harus dijalani tiga-tiganya ya. Tapi Abi pengen menyampaikan bahwa ada loh di sekitar contohnya pada saat usia kita 0 sampai 10 tahun lah mungkin 0 sampai 10 tahun sebenarnya kita itu rezekinya sama Allah diatur. Jadi semua dari kita sebenarnya sudah pernah mengalami atau merasakan yang namanya rezeki yang diatur. Pada saat usia kita 10 tahun itu sebenarnya kita sudah sampai di tahap ketiga ini, yaitu rezeki yang di. Nah, tapi rezeki yang diantar itu apa kalau tadi kerja keras? Maka ini namanya kerja
kerja ikhlas, namanya kerja ikhlas. Kerja beruntung ini dengan apa? Kerja beruntung dengan jadi kalau di sini kita punya tiga konseptualnya seperti itu. Mereka yang yakin atas apa yang sudah Allah, maka insya Allah rezekinya dengan cuma kita akan mencapai level di mana kita bisa mencapai kerja beruntung yang Allah angkat ya. Kok bisa diangkat banyak contohnya di awal tiga bagian akhir itu disampaikan sama Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dan Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak bisa. Jadi kalau kita sama Allah mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak bisa, ini kan yang namanya dan yang selain jadi tidak dari pemerintah. Ya kalau datangkan rezeki dari jalan sayangnya porsi rezeki itu paling banyak di sini. Saya setuju dengan Bapak tadi, kita tetap harus bekerja keras, tetap kerja cerdas, tidak juga salah manusia pada menjadi itu. Nah, tapi jangan sampai pola pikir kita hanya mengandalkan jangan sampai kita jangan sampai kita karena kalau kita mengandalkan maka bisa jadi kita kayak orang-orang di sana biasa itu nah ini membuat kaya raya seperti sekarang Al-Quran yang harus menjawab ini karena ilmu yang ada pada sisi bahwa yang kehebatan itu namanya kata ilmunya kalau ini hidup di zamannya Nabi Musa ya jadi apa namanya masih kerabat dari Fir'aun dia menyampaikan bahwa itu adalah kan ilmu kalau melakukan serangan dikubur bersama dengan hartanya nah maka apa kalau kita sekarang gali-gali tanah kita ketemu dengan emas ketemu dengan harta kita kata kau ini gitu ya maka memang semua kalau kita hanya mengandalkan maka kita harus merasa bahwa semua rezeki itu adalah maka kita harus perhatian untuk kerja tadi mengingatkan momentum awal ini ya, ketika kita semua ingin terus ikhtiar lagi ya setelah bulan Ramadan setelah awal ini masuk kita luruskan niat kita kerja kita ikhtiar kita kerja keras kita sesungguhnya hanyalah jadi kerja keras kita ini sesungguhnya hanya nah maka rezeki kita itu zam-zam rezeki kita ini atau zam-zam ya terserah Allah mau ditaruh di mana. Ada korelasinya? Tentu ada. Nanti kita akan coba bahas sedikit setelah nanti mungkin sebentar setelah ini ya kita akan bahas bahwa ada namanya level rezekinya. Nah jadi kalau kita sudah memahami maka kalau ini pasti ada korelasinya walaupun jam-jamnya suka-suka Allah mau ditaruh di mana maka sahabat sekalian teman-teman sekalian tetap kita harus ikhtiar tetap kita semaksimalkan tapi dalam konteks yang lain ya suka-suka Allah kita akan bedah ada 5 level di level rezeki nanti kita bagaimana memahami tentang rezeki yang dicari, rezeki yang dijemput, rezeki yang diantar. Nah, insya Allah dari 5 ini dicari, dijemput, dan diantar. Nanti kita akan coba bedah Al-Quran menyampaikannya seperti apa dalam konteks level rezeki yang harus kita ikhtiarkan. Namun sebelum itu, ini seperti biasa, saat 7 waktunya Ustaz Ahmad mungkin untuk menyampaikan pesan-pesan dulu. Abi izin ngopi pagi dulu sebentar. Ya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ridwan Ali dari kajian yang kita kaji hari ini. Allah tentu Bapak Ibu dan Allah yang mau bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mohon izin untuk seperti layar. Ini kegiatan di TBA Usman Lampung.
Baik Bapak Ibu, itu tadi kegiatan di villa Pohon Darusman LPA Usman mengikuti Hak Usman harapan hari. Dan untuk laporan ke-10 donasi di bulan April kemarin kita sudah donasikan 5.617.000 dan penyaluran donasi di bulan April itu adalah 6.893.000, sehingga saldo di akhir April ini kita minus 1.276.000 sekian. Kami ucapkan bela-belakan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyisikan rezekinya untuk mensupport amal soleh di Bapak Usman dan semoga Allah sebaik semuanya dengan solidaritas. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk lembaga informasi diamankan, Bapak Ibu bisa mentransferkan donasinya melalui rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Usman. Dan konfirmasi transfer Bapak Ibu bisa konfirmasi ke akun 0895 13 02. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya kami kita masuk ke pertanyaan tadi. Yang bocor sih. Bocor. Masya Allah. Sudah ada pertanyaan? Baik, izin saya bacakan. Terus mau tanya bagaimana kita saat ini, kemudian bagaimana sikap kita terhadap rezeki kita yang kita nilai tadi dan yang kita yakini akan kita terima nantinya. Syukran. Ini kita coba akan jawab dengan materi yang tadi kita lanjutkan sedikit ya. Kalau ada yang punya Quran yang ada terjemahnya, coba kita tadabbur bareng-bareng ya. Kita tadabbur bareng-bareng, disiapkan Qurannya. Kita coba mentadabburi beberapa ayat Quran yang berbicara tentang siapa ya. Jadi handphone juga boleh. Dari handphone juga ada level. Jadi kalau tadi kita mau melihat tadi kita isi yang di mana yang dalam poinnya rezeki kita. Teman-teman bisa lihat yang pertama ya. Adalah ada 5 level yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah rezekinya makhluk. Ini yang pertama, rezekinya makhluk. Rezekinya makhluk ini artinya bahwa rezeki semua makhluk. Kalau sampaikan di Quran surat Hud ayat 11 ayat ke-6. Coba teman-teman dibuka Qurannya, dicari Quran surat Hud ayat ke-6. Ayat ke-6 ini Allah menyampaikan, dan tidak satu makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanan. Semua tertulis dalam kitab Allah. Jadi artinya Allah. Nggak ada cerita kita nggak kasih. Nggak ada cerita. Bahkan orang yang nggak bekerja tetap akan dihidupkan rezekinya. Apalagi kita ya. Kalau kita ngelihat ada ayam kira-kira gitu. Kalau kita ngelihat ya Allah yang belum bekerja semua
bahwa sama Allah dijamin di sini. Dijamin sekian Allah dalam Quran surat Hud ayat ke-6. Nah, maka sebagai makhluk di level 1 semua akan cukup dan tidak akan meninggal kita sebelum jadi kita masih punya rezeki. Tadi menyampaikan kalau seandainya ternyata kita masih punya rezeki, kalau hidup yang akan 10.000 dan ternyata kita sudah sampai sudah hampir meninggal, itu belum ditentukan kita bisa jadi meninggal. Nah, misalnya contoh, maka Allah akan jadi nggak usah khawatir tentang rezeki karena harus dijaga. Tapi itu adalah rezeki lalu apa? Ada yang kedua ada rezeki adalah untuk orang yang maka ada plafon itu adalah hak yang sudah dijaminkan sama Allah, yang sudah pasti akan dikasih. Nah, maka bagi orang-orang yang ikhtiar, Allah akan tambah rezekinya. Di Quran surat An-Najm surat ke-53 ayat 39. Coba dari An-Najm ayat 39. Itu Allah menyampaikan dan bahwa manusia hanya akan memperoleh apa yang telah diusahakan. Nah, maka bagi orang-orang yang berikhtiar, yang bekerja keras, Allah tambah. Nah, maka persepsi cara berpikirnya kenapa banyak mungkin kalau di luar hanya menyampaikan udah kita nggak usah kerja keras. Kenapa? Karena kan kita sebenarnya sudah dijamin. Nah, itu level 1 rezeki yang dijamin sama Allah. Nah, di SDC Abi selalu menyampaikan untuk tingkatkan ikhtiar kita, tingkatkan kerja keras kita. Kenapa? Karena kerja keras kita itu nanti akan menambah hasil. Yang Allah kata Allah menyampaikan di surat Al-Najm bahwa manusia maka jangan heran ketika kita lihat kok ada ya orang-orang non-muslim yang mengenal Allah, dia bukan seorang yang bertakwa, tapi kok ternyata dia kaya kok dia kayaknya cukup. Nah, maka kita nggak boleh iri. Kenapa? Karena memang ayat Quran menyebut demikian sama Allah. Ada orang-orang yang sebenarnya dijamin rezekinya, tapi ada yang ditambah sesuai dengan ikhtiarnya. Nah, bisa jadi orang yang tadi kita anggap tidak mengenal Allah tadi, tapi dia kerja keras, ya. Nah, maka dia dapat lebih darinya. Nah, ini level kedua orang-orang yang bekerja keras. Maka kita walaupun kita sudah yakin dengan Allah tadi, jangan juga kita nggak melakukan ikhtiar. Kita Nah, lalu ada yang ketiga miskin orang-orang yang bersyukur. Di Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7 Allah menyampaikan dan ingat ketika Tuhan memaklumkan jika kamu bersyukur percaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu maka azab tersebut. Nah, maka setelah kita berikhtiar, setelah kita kerja keras, lalu kita mendapatkan hasil, Allah menyampaikan kita bersyukur. Kalau bersyukur nanti akan mendapatkan. Tapi kalau kita sudah kerja keras dapat hasil, lalu kita kufur, maka kemarin kasih ujian, karena apa? Karena kata Allah, azab. Nah, maka jangan kita kufur kalau kita sudah kerja. Mas itu dijawab ya Mas ini. Bisa ndelok aku. Iki direkam kali. Rekamin layar surat Al-Baqarah. Nek layar itu barang siapa meminjam dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat ganda kepadanya dengan banyak dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, Allah menahan dan melapangkan. Allah itu menyempitkan dan Allah melapangkan. Ya, jadi urusan Allah. Nah, dalam konteks ini Masya Allah, Allah menyampaikan ini semua urusan Allah. Nah, Allah kalau mau melapangkan nggak akan ada yang bisa menyempitkan. Nah, maka bersyukurlah dengan apa yang sudah Allah terima. Maka jangan sampai kita ngambil hak orang lain. Jangan sampai kita akhirnya dia melakukan segala cara untuk mendapatkan ikhtiar harus dengan cara yang baik, gitu ya. Nah, di An-Najm ini ikhtiar dengan cara yang baik. Maka kalau sudah dapat bersyukur, berbagi, gitu ya, lakukan dengan cara yang baik. Nah, ada level berikutnya. Nah, kalau di level 1 tadi yang dijamin nggak ngapa-ngapain dikasih, yang kedua level kerja keras itu nanti dapatkan sebanding dengan apa yang dikerjakan. Level ketiga, nah ini yang bersyukur dilipat gandakan. Dan level yang keempat, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Di Quran surat At-Talaq kayak tadi sudah kita bahas di awal, di ayat 2 terakhir sampai bagian 3 yang awal. Ya, Abi bacakan di bagian akhirnya saja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberikan rezeki. Allah maksudnya memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka ini adalah rezeki yang apa? Nah, rezeki yang orang-orang yang beruntung, ya.
Ya, ikhtiar tadi kerja keras, bersyukur itu kita menikmati atau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan ketika kita taat ya, maka Allah akan hantarkan. Dan insya Allah masih ada lagi yang level terakhir, yaitu apa? Rizkinya orang-orang yang tawakal, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Quran surat Nuh surat 71 10 sampai dengan 12. Insya Allah ya, Allah menyampaikan, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Artinya mohon ampun ini bertawakal dan juga beristighfar. Beristighfar itu artinya mohon ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit padamu. Maka Allah akan ibaratnya mengumpamakan rizki itu hujan ya yang lebat ya. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anak dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, maka Allah menyampaikan kalau kita tawakal, kita banyak bertobat, kita banyak beristighfar, maka Allah akan memberikan begitu banyak. Maka ketika kita tidak taat, kita berbuat maksiat, cepat-cepatlah bertobat, cepat-cepatlah kita beristighfar, banyak-banyakin istighfar setiap saat. Maka di sini banyak yang kalau kita lihat ketika kita beristighfar, kita mohon ampun, maka Allah akan berikan lagi rezeki yang tadi ya, yang Allah akan lipat gandakan, Allah akan berikan dengan begitu luar biasa. Bahkan beberapa guru-guru kita ulama menyampaikan ayat ini diambil letterleks pun. Di letterleks itu artinya apa? Nah, bagi kita yang belum dikaruniai rezeki keturunan, kata beberapa guru-guru saya, maka kita memang disarankan untuk apa? Mencari hujan-hujan yang lebat, hujan-hujanan, disuruh hujan-hujanan. Untuk biar bisa apa? Karena kan sini, nah kalau ayat tadi kita ambil ya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan Dia memperbanyak harta dan anak-anak. Jadi kita hujan-hujanan itu ternyata beberapa yang memang level pelajar tentang kesehatan itu bisa membantu untuk kesuburan. Itu contoh saja ya, sampai segitu. Tapi dalam poin ini konteksnya kita bisa ngelihat, nah, tadi kalau ditanya kita ini yang mana levelnya, kemudian bisa mengassessment, dicek sendiri. Oh, kira-kira level kami, level saya selama ini ikhtiarnya yang di mana? Apakah saya masih terlalu santai, nyantai level 1 hanya mengandalkan rezekinya makhluk ya, dicukupkan untuk kebutuhan kita, atau kita ngerasa sudah kerja keras, sudah di level yang kedua, An-Najm ya, ayat 39, mendapatkan sebanyak yang kita kerjakan, atau kita sudah menjadi orang-orang bersyukur yang dari apa yang kita kerjakan, lapang sempit kita bagi, lapang sempit kita bagi, lapang sempit kita bagi kepada orang terus ya. Nah, atau kita sudah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, meyakini seluruhnya ini adalah bagian dari skenario besar Allah dan kita hanya mencari duanya, maka sama Allah akan didatangkan rizki diantar kepada kita dan jangan direncanakan. Atau bahkan kita sudah menjadi orang-orang yang tawakal, yang akan, masya Allah, Allah akan beri kemakmuran yang begitu luar biasa. Maka sahabatku sekalian, insya Allah dari ayat-ayat ini silahkan kita sadari di level mana kita hari ini ya. Nah, cara menaikkannya pun ya itu sudah ada di situ untuk belajar. Insya Allah semoga menjadi jawaban yang kita membawa kepada kebaikan. Baik. Wallahu a'lam ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, jika kita mendapat rezeki yang diangkat, gimana supaya keberkahan? Jika kita mendapatkan rezeki yang diangkat, bagaimana kita mendapatkan keberkahan? Itu adalah kebaikan yang terus bertumbuh. Nah, jadi ciri berkah itu ketika kita mendapatkan satu kebaikan, maka bertambahnya kebaikan. Berkahnya itu bertambah. Nah, maka ketika kita mendapatkan rezeki yang diangkat, tadi kita sudah menyampaikan, berarti rezeki diangkat itu dalam konteks tadi ya, di tangga-tangga rezeki sudah di level 4 ya. Nah, kita sudah yakin takwa taat sama Allah, ternyata diantar rezekinya. Maka jangan lupa untuk terus dua poin. Lihat bawahnya ada pasir. Jangan lupa untuk terus bersyukur, berbagi ya dengan apa yang kita punya. Dan yang kedua, terus banyak-banyak yang beristighfar. Agar apa? Agar jangan sampai kita menjadi kufur, menjadi sombong ya. Kita sudah levelnya dari sekian diantar, sombong gitu ya. Sama Allah bisa digulingkan juga ya. Nah, maka yang harus kita lakukan ya, mencari ridho terus, jangan sampai lupa apa yang kita lakukan dapat sekian diantar, kita bangkit lagi. Karena bisa jadi sebagian dari sekian diantar itu yang punya kita, sebagian yang lainnya adalah punya orang lain. Maka kita salurkan, kita bagikan, kita sampaikan untuk membuat kebaikan lagi. Karena cuma berkah adalah tambahnya kebaikan. Kita dapat ya, kita dapat secukupnya kita, sisanya ya, kita bagikan lagi untuk kebaikan ke orang lain. Nah, itulah ciri-ciri berkah. Nah, bagaimana caranya biar bisa berkah tadi? Ya, tetap kita yakini, bersyukur, berdoa, dan ini saja.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, jika ikhtiar kita sudah mentok, sudah beberapa hari juga belum juga mendapatkan rezeki, kadang ada muncul rasa putus asa. Bagaimana cara menghadapi perasaan ini, Coach? Ya, putus asa itu kan tandanya kurang iman. Kalau kita beriman, kita yakin, ya, iman itu yakin, maka kita tidak akan berputus asa. Dan putus asa inilah sesuatu yang sangat dilarang sama Allah. Jadi Allah memberikan gambaran secara keimanan dan ketahuan kita itu kita nggak boleh putus asa. Maka kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar? Kenapa? Karena orang bunuh diri itu kan orang yang berputus asa. Nah, kita tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah, dan kita tidak boleh berputus asa dengan pertolongan Allah. Nah, maka apa? Kalau kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, ternyata kita belum mendapatkan, introspeksi kayak tadi. Kan tadi ada 3 rezeki yang dicari, rezeki yang dijemput, rezeki yang diantar. Kalau dicari kerja keras, insya Allah kita kerja keras. Ya, Mas Nanang kemarin cerita di GBU, Mas Nanang itu cuma lari pagi, jalan pagi gitu aja, keliling 6 km, pasti bawa pulang. Paling sedikit 1,5 juta katanya sebulan. Gitu ya. Mas Nanang ceritakan kemarin, kalau nggak salah kita lihat, coba putar lagi rekamannya di GBU, ada di YouTube-nya SBC. Yang beliau menyampaikan, kita nggak usah kerja yang aneh-aneh, cukup lari pagi aja, jalan, lewat jalan gitu. Terus nanti pelan-pelan dilihat ada uang yang jatuh di situ, ada 100, ada 500, ada 1000 gitu. Ambil aja pungut, itu menenang celengin setiap hari. Sebulan katanya bisa dapat 1,5 juta. Bayangkan Mas Nanang itu yang orang udah kaya raya masih mau melakukan kayak gitu. Ya karena dia nggak mempedulikan rezeki-rezeki yang kecil. Nah, kadang-kadang jangan-jangan kita yang pemilih, kita pengennya dapat profit gede gitu ya. Kita lupa dengan hal yang kecil-kecil. Kita lupa bahwa rezeki tidak selalu kuat. Dalam konteks rezeki tadi, rezeki ini banyak ya. Rezeki yang bisa kita syukuri dalam konteks rezeki ya. Jangan-jangan antum ketika sudah melakukan ikhtiar sampai sama Allah luar biasa, yang sama Allah diketemukan rezekinya adalah apa? Ketemu dengan sahabat, ketemu dengan guru yang baik, ketemu dengan ilmu, ketemu dengan yang lain. Nah, tapi antum kurang bersyukur, jangan-jangan tadi tidak bisa mensyukuri bentuk-bentuk rezeki yang lain yang bukan uang tadi. Nah, sehingga ya, ini kita jadi kufur nikmat. Maka hati-hati. Ya. Kerja keras saja semaksimal mungkin, insya Allah mendapatkan rezeki. Tapi rezeki bukan hanya uang. Rezeki itu bisa kesehatan, rezeki bisa jadi adalah keluarga yang harmonis, rezeki adalah anak-anak yang soleh, soleha. Tapi rezeki adalah istri yang insya Allah menyenangkan, suami yang sayang. Itu rezeki semua. Ya. Allah rezeki kita. Nah, bisa ketemu pagi hari ini juga rezeki yang begitu luar biasa. Senang banget saya rasanya. Udah lama nggak ketemu dengan teman-teman yang di sini gitu ya. Nah, ini kita bisa ketemu kayak gini, ada Pak Toto yang jauh di Lampung masih mau ikut menyimak, Masya Allah ya. Ada Bu Indah yang lagi mau ke pantai, mau berenang, gitu ya, masih menyempatkan. Mas Bintang di tengah olahraganya masih mau mendengarkan. Ada Pak Fardi yang duduk dari tadi, gitu ya. Ada Bu Erma ya, sebelum mau berangkat ke sekolah masih harus menyiapkan lain-lain, masih mendengarkan. Ini kan tidak di sini ya. Nah, ada Mas Nur Rahman, sekolah langsung dibuka lain ya, dari contoh yang baik ya. Nah, ini kan juga adalah rezeki. Kayak teman-teman bisa melakukan aktivitas adalah rezeki. Nah, jadi rezeki tidak harus selalu kuat. Maka jangan selalu mengukur rezeki itu adalah dari nikmat. Maka lakukan saja terus semaksimal mungkin, insya Allah ya Allah akan berikan. Nah, Allah tahu porsi apa yang kita butuhkan. Kalau kita ternyata butuhnya sehat, dikasih sakit. Coba kalau ditukar, antum dikasih duit lebih banyak, tapi dikasih sakit. Kan sama aja cerita. Nah, maka apa? Allah tahu apa rezeki yang kita butuhkan. Allah lebih paham, kan Allah yang menciptakan. Nah, maka jangan selalu ukur rezeki dengan uang. Kira begitu. Baik, bersyukur. Selain bersyukur, jangan kusuk. Baik, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau rezeki itu sudah ada sama kita, tapi setelah itu kita ditipu, berarti yang kita tertipu itu bukan jatah rezeki kita ya, Bun? Iya, bukan jatah rezeki kita. Kayak kita sudah dapat kayaknya soalnya banyak. Ternyata kita ketipu. Gitu. Bisa jadi pada saat kita mendapatkan rezeki itu ada cara-cara yang kurang aksan, ada cara-cara yang kurang baik, ada yang kurang baik gitu. Nah, Allah pengen menyelamatkan kita agar itu nanti pada saat kita dihisab semuanya, nah di dunia sudah Allah kurangin. Nah, guru saya pernah menyampaikan, kadang perbedaan umat muslim yang taat dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, bagi umat-umat muslim yang taat, perhitungan itu sampai dengan akhirat. Jadi kadang rezeki itu ada yang nanti sama Allah akan diberikan nanti di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya bukan rezeki yang diberikan, tapi kebaikan-kebaikan kita itu perhitungannya sampai dengan akhirat.
Nah, sementara orang-orang non-muslim karena dia di akhirat itu mereka mendapatkannya azab, bukan lagi ampunan, pertolongan atau yang lainnya, maka sama Allah di dunia itu dijolimi gitu. Jadi kalau orang non-muslim kita lihat kadang mereka buat kebaikan sedikit dia aku ada berlimpah segala macam gitu ya. Di akhirat karena mereka tidak akan mendapat kebaikan. Nah kita di akhirat masih dapat kebaikan nanti, maka kadang-kadang sama Allah ada yang disimpan nanti di akhirat gitu. Jadi dalam konteks ini sahabat-sahabatku sekalian, saking sayangnya Allah kadang-kadang ketika kita ada harta yang tidak baik dalam kehidupan kita, sama Allah dibersihkan. Cara membersihkannya mungkin ya cara membersihkannya apa? Kayak di laundry itu dibersihin gitu ya. Dibersihin dengan cara apa yang kotor-kotor dibuang, ya ketipu lah, ya bangkrut lah, ya apalah, tapi lagi di laundry agar apa? Hartanya jadi bersih, kira-kira begitu. Nah maka teman-teman yang ngerasa sudah dapat banyak kok ternyata hilang, diambil orang, dicuri, ya memang itu bukan sedikit, pasti ada hikmah dan pelajaran di balik itu. Bagian kehilangan kita lihat terima kasih, astagfirullahaladzim. Apa ya salah saya? Kenapa kok ada yang hilang? Oh jangan-jangan ada rezeki yang tidak halal di sana. Oh ternyata mungkin ada cara saya mungkin kurang baik. Oh ternyata memang ini bukan bagian saya karena ada zakat yang bisa keluarkan. Oh ada sedekah yang kurang. Itu introspeksi saja kalau ada yang begitu. Sembari jangan Allah sedang menguji, Allah pengen kasih lebih banyak, tapi kita belum siap. Kenapa? Infrastruktur perusahaan kita belum matang, masih ada celah kita bisa kebobolan, masih ada celah kita bisa ketipu, masih ada celah di dalam perusahaan kita ada karyawan kita membagi kesempatan. Allah tunjukkan dengan cara kita itu. Tadi itu juga nikmat juga. Maka ambillah hikmah dan ibrah dari setiap kejadian. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya katanya hasilnya tidak pernah mengkhianati proses. Sudah kerja keras tapi hasil tetap belum sesuai. Apakah itu sudah takdir? Ya, katanya hasil tidak pernah mengkhianati proses. Habis aksi hidup. Makanya kenapa tadi ada ayat yang kita bahas bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan kerja keras kita. Ya. Nah, cuma mungkin ekspektasi yang mungkin tidak sesuai. Maksudnya hasil tidak pernah mengkhianati proses yang proses. Contoh sederhana, maka kenapa tadi dalam ilmu tadi ada ilmu, tadi kan Nabi menyampaikan ilmu. Contoh, jangan-jangan kira-kira begini ya. Rizki antum itu ada di sebelah kanan, kan jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter. Abi bilang, ayo Ahmad, kamu lari, Ahmad, kerja mesinnya, sana, lari. Rizkinya itu ada di kanan, tapi Ahmad larinya ke kiri. Wah, dia kerja keras gitu ya, dengan kecepatan misalnya contohnya, dapat nggak dia rizkinya? Bisa jadi nggak dapat, masalah kerja keras satu, gitu ya. Disuruh ke kanan, larinya kiri. Dan kita selama ini yang merasa, saya kayaknya berproses dan katanya dulu saya adalah tidak akan mengkhianati kita kok ayat An-Najmnya tidak hidup ayat Allah tidak hidup ya mungkin kenapa? Karena Allah tadi menyampaikan ya bahwa Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita ikhtiar. Nah ikhtiar itu ada ikhtiar ada ibadah. Nah maka kenapa kita belajar di asosiasi belajar di UICKLT, kenapa di Pondok Anak Usma juga ada majelis pembelajarannya, karena kita ingin menyampaikan ilmu yang harus kita lakukan. Kalau sunatulnya nggak dikerjakan, maka hasilnya kadang-kadang ya kita nggak bisa mencapai. Kenapa? Sempurnanya dari awal dari kita lakukan adalah ini dan ini. Nah maka kayak tadi percuma kita mandi dengan kecepatan 100 km/jam. Kalau salah, nah maka bukan Allah tidak memberikan dari ikhtiar kita. Jangan tapi cara kita melakukannya adalah kerja keras kita itu hanya sempurna. Kerja keras kita hanya sempurna. Jam-jam yang pasti keluar. Tapi untuk jam-jam yang kita keluar, maka kita harus beriman. Urusan Allah nanti mengeluarkan wadah. Yang penting jangan pernah menyerah. Kadang-kadang kita melakukan hanya selangkah dari tempat di mana kita akan dikeluarkan sama Allah. Ya, semua mungkin yang kita bisa. Ya, tolong. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah penjelasan ini sudah dijelaskan dengan jelas tentang yang bisa berkumulasi. Bagaimana dengan sedekah api? Masya Allah. Bagaimana dengan level sedekah? Wah, sedekah adalah level ya. Ini pembahasannya bisa panjang. Tapi poinnya kalau sedekah tadi masuk dalam masalah nomor 4 tadi bagaimana orang-orang yang bersyukur sama Allah akan dilipat gandakan 83 ya akan dilipat gandakan. Dan maka salah satu yang bisa disampaikan adalah
ada sedekah itu yang kayak kalau kita di sini anak kecil itu kan kalau lagi puasa diiming-iming hadiah. Ayo apa namanya puasa ya Rasulullah 30 hari untuk kasih baju baru. Ayo salat jadi dikasih hadiah gitu. Ada yang levelnya masih ibaratnya kadang kita Allah men-challenge kita dengan ayat-ayat yang ayat-ayatnya itu berbicara tentang balasan dari apa yang kita lakukan. Contoh, kalau kita bersedekah di Al-Qur'an kita disampaikan ya maka seperti kita nanam satu biji yang biji kopi pada 10 cerdas ketika 70 artinya 700 kali lipat hasilnya. Nah minimal seperti itu. Nah kadang banyak orang menganggap bahwa sedekah itu adalah sebagai strategi untuk mendapatkan hasil. Tapi Abi selalu menyarankan di SBC kita naikkan levelnya. Jadi sedekah yang hanya sekedar untuk mendapatkan rezeki atau menjadi strategi. Jadi karena sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Jadi kalau sedekah nggak usah dihitung, maksudnya nggak usah dihitung, artinya jangan seolah-olah sebuah transaksi. Karena kalau kita sedekah sudah melakukan transaksi, pasti level paling dasar, ya. Paling dasar tertinggi yang sedekah itu kita jadikan transaksi dengan Allah. Apakah salah? Enggak, karena Allah sendiri yang bicara kan maka kamu ketunjukkan dengan perniagaan yang tidak akan hari gitu. Karena memang bicara tapi ini kayak kita yang tadi yang masih belum sadar bahwasanya perlu dikasih hadiah dulu untuk melakukan kebaikan. Tapi di level tertentu kita puasa karena kita mau dapatkan THR ya, kita karena sudah melakukan kesadaran. Maka naikkan level sedekah kita bukan sebagai strategi untuk mendapatkan hasil yang berlipat, tapi menjadikan sedekah kita sebagai bukti keimanan dan ketaatan kita. Karena sadar betul bahwa apa yang ada di dalam sedekah adalah nah, maka sahabat, yuk kita lakukan, kita naikkan level sedekah kita dari yang tadinya hanya sekedar ya kita keluarkan transaksi agar dapat lebih banyak agar diri kita lancar. Nah, kita naikkan sekarang sedekah kita agar apa? Agar Allah ya ridho dari kita. Nah, insyaallah itu. Baik. Masih ada kira-kira? Masih ada. Banyak ya? Banyak. Sayangnya waktunya sudah habis. Ustaz, tolong dicatat pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berinteraksi. Mas Bintang yang sudah bertanya barusan, semoga pertanyaan dan jawabannya tadi menjadi bagian hikmah di pertemuan kita di pagi hari ini ya. Insyaallah sahabatku sekalian, masih banyak kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat Abi jawab, mohon dimaafkan. Senang rasanya bisa ketemu lagi di acara ngopi pagi ya. Mohon doanya juga pada Abi lancar perjalanan, ini masih di Makassar. Besok baru berangkat ke Lawang OIC, baru ketemu OIC 7 besok insyaallah ya, kita ketemu 2 hari lagi lusa ya. Teman-teman sekalian, semoga aktivitasnya hari ini Allah lancarkan dan semoga kita pagi ini Allah juga dan menjadi penyemangat kita untuk aktivitas di pagi hari ini dalam rangka ikhtiar kita menjemput rezeki, dan semoga sama Allah kita diizinkan untuk menjadi orang-orang yang rezekinya diantarkan kepada kita berlipat ganda, berkah berlimpah buat kita semua. Semoga dari rezeki yang Allah berikan menjadi rezeki yang halalan, berkah berlimpah, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan semoga rezeki yang dimakan anak-anak kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, hafiz dan hafizah ya. Dan semoga anak-anak kita menjadi penerus perjuangan kita semua, yang menjadi penerus dari apa yang kita lakukan hari ini, dan semoga kita semua bersaudara di dunia dan Allah izinkan kita untuk bertangga di surga nanti. Sahabat sekalian, selamat bekerja, selamat berikhtiar, selamat berkarya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini Allah ridhoi, Allah berikan karunia, berikan petunjuk kepada kita semua. Senang, bahagia bisa bertemu dengan semua sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf yang baik-baik dari Allah. Semoga itu menjadi ilham dan hidayah di pagi hari ini. Kurangnya dari Abi mohon dimaafkan kalau ada salah kata dan yang kurang ya, mohon dimaafkan ya. Semoga kita semua terus Allah diajar. Jangan terus dulu ya. Karena juga doakan ini dan anak-anak, semoga kami semua terus Allah. Selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah Abi Ridwan Abadi untuk materinya pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat, berkah, dan bisa kita amalkan semoga. Amin ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri kajian ngopi pagi hari ini, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.